Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abad. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau membahas tentang istilah khodam. Kita mungkin sering mendengar istilah khodam di masyarakat kita. Mungkin ada sebagian dari kita tidak mengerti arti yang sebenarnya, karena kata khodam itu asalnya dari bahasa Arab yang kalau tidak salah artinya, kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu pembantu. Jadi itu artinya. Karena di Indonesia itu biasanya bukan diartikan pembantu dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya bukan diartikan kalau ada orang yang jadi pembantu rumah tangga, umpamanya PRT, bukan itu biasanya, tapi dalam arti yang lain, dalam arti yang tidak nampak. Atau anggaplah kalau untuk kita sebagai manusia itu terkait dengan jin, karena jin itu untuk kita ya sebagian termasuk yang gaib bagi kita orang awam, karena boleh jadi ada orang yang khusus atau mungkin nabi seperti Nabi Sulaiman, mungkin itu tidak gaib lagi karena beliau bisa berkomunikasi, bisa melihat jin itu. Kemudian terkait dengan kalimat khodam tadi, kalau orang Jawa itu biasanya mengartikan rewang atau perewangan, sehingga kalau ada orang yang nyebut kata itu ya agak serem sedikit kalau mengatakan si fulan itu punya perewangan, umpama seperti itu, karena ya terkait dengan makhluk bangsa jin itu. Jadi sebenarnya itu. Kemudian karena itu dianggap orang-orang tertentu yang memiliki
khodam tadi, dan biasanya terkait dengan sebuah kekuatan ataupun ilmu atau pegangan, biasanya seperti itu, sehingga orang itu dianggap orang yang linuwih atau punya kelebihan, atau mungkin mengarah dianggap orang itu punya kesaktian, kira-kira seperti itu. Paling tidak kita tahu kata khodam tadi sebenarnya hanya pembantu. Kalau dari sisi bahasa, tapi dalam hal kaitannya dengan agama Islam, seperti yang saudara kita mungkin menganggap memiliki khodam tadi atau perewangan, sebenarnya Islam tidak mengajarkan ataupun membenarkan hal yang demikian. Kalau tidak tahu ilmunya yang sebenarnya, kalau tidak tahu, tapi kalau tahu ilmunya dan cara menyikapinya, ya mungkin tidak masalah, tidak bertentangan dengan agama. Maksudnya, ya contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihi salam yang bisa menguasai makhluk bangsa jin, sehingga di Al-Quran juga diceritakan, sehingga juga Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menyuruh bangsa jin itu disuruh melakukan sesuatu, membuat sesuatu, seperti itu. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam juga tidak bisa dikatakan dia itu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Tidak, karena beliau tidak menyembah atau mentaati perintah bangsa jin itu, tidak. Tapi sebaliknya, bangsa jin itu dikuasainya, disuruh ini dan itu, dan tidak ada imbal balik semacam kerjasama yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu yang saya ketahui seperti itu. Tapi kalau orang awam atau orang biasa, bukan nabi atau rasul, kebanyakan sebaliknya. Tapi kebanyakan, walaupun ada beberapa mungkin orang yang khusus, orang pilihan Allah yang juga bisa mungkin menyuruh, memerintahkan sesuatu atas izin Allah, tapi tidak merusak keimanannya, ketauhidannya. Itu juga dibenarkan karena tidak merusak ketauhidan tadi atau tidak berbuat kemusyrikan. Tapi yang biasanya umumnya itu ya tidak seperti itu. Umpamanya untuk menghadirkan bangsa jin mungkin menjadi perewangan, menjadi khodam itu biasanya memakai ritual, memakai sebuah amalan yang bukan lillahi ta'ala. Ya umpama membaca bacaan tertentu
atau mungkin mantra, atau mungkin menyediakan media tertentu, ya seperti umpamanya membuat sesaji, bakar kemenyan, ya untuk menghadirkan itu. Jadi semacam memberikan makan, kemudian dengan memberikan makanan atau sesaji tadi, terus minta sesuatu tadi. Jadi istilahnya biar bangsa jin itu mau melakukan apa yang diinginkannya, jadi dikasih makanan dulu, dikasih umpan, seperti itu. Sehingga makhluk itu, bangsa jin itu mau melakukan apa yang seseorang itu menginginkan, mengerjakannya. Ya macam-macam, mungkin ingin rezekinya lancar, ingin jualannya laris, ingin kebal, ingin sakti, ingin bisa ini dan itu, macam-macam. Sehingga kerjasama yang seperti itulah yang di dalam ajaran agama Islam ya tidak dibolehkan itu bersekutu dengan setan, dengan jin itu tadi. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau ada siapapun yang mungkin pernah melihat atau mendengar atau melakukan hal-hal yang mirip seperti itu, ya seharusnya ditinggalkan dan bertaubat kepada Allah. Karena perbuatan syirik itu dosanya besar, dan kalau tidak minta ampun di dunia ini ya itu sangat mengerikan, dosa yang tidak terampuni sebenarnya, karena saking besarnya dosa syirik menyekutukan Tuhan. Jadi itu yang harus kita ketahui. Dan kemudian juga yang namanya kerjasama dengan makhluk bangsa jin tadi, permintaannya kan bermacam-macam dia, atau cara untuk menghadirkannya. Tapi yang jelas yang pertama itu tadi, tidak ada unsur lillahi ta'ala apa yang dilakukan. Karena ciri khas makhluk itu bisa mengikuti kita, mengikuti keinginan kita, atau masuk ke dalam tubuh kita, karena diawali apa yang dilakukan tidak lillahi ta'ala. Itu kemudian apa semacam makanan atau keinginan atau daya tarik yang menjadikan makhluk itu juga masuk ke tubuh seseorang, mengikuti seseorang. Itu bisa lewat seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin sesaji, karmenyan, atau kembang setaman, ya kan, bisa seperti itu. Atau ada yang makan kembang tadi, ada yang lewat bacaan mantra tertentu, ada yang juga semacam bacaan, dan sebenarnya kadang-kadang diambil dari firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, potongannya umpamanya. Tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, dan caranya pun
tidak ada tuntunan di dalam agama Islam. Umpamanya dibaca satu napas 7 kali umpamanya. Ada yang seperti itu. Ada yang cara membacanya dengan gerakan tertentu, napas tertentu. Ada yang seperti itu. Tapi tidak lillahi ta'ala. Maka makhluk itu otomatis biasanya dia akan masuk ke orang yang membaca itu dan disesuaikan dengan niat. Niatnya mau apa? Mau kebal, mau sakti, atau mau semacam pelet umpamanya, membuat seseorang itu senang atau tertarik. Bisa seperti itu biasanya. Jadi kita harus hati-hati yang terkait dengan ya tadi khodam atau perewangan atau pembantu. Yang juga sangat mengerikan itu banyak orang itu melakukan sesuatu yang intinya hampir sama, tapi dia tidak menyadari, dia tidak tahu bahwa itu ya sejenis kodam sebenarnya. Cuman karena ketidaktahuannya sehingga kadang merasa dia itu tidak berbuat seperti itu, bahkan berbuat yang baik, yang lurus, sehingga bisa menyalahkan orang yang melakukan ritual-ritual yang dianggap syirik tadi, sedang dia sendiri sebenarnya hampir sama, cuma tidak tahu bahwa itu arahnya ke situ. Kenapa bisa saya sebutkan seperti itu? Karena seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa orang yang melakukan sesuatu tidak lillahi ta'ala biasanya yang masuk itu. Umpamanya ada orang yang bermain-main dengan hipnotis. Itu kan bermain dengan mungkin hati atau pikiran, konsentrasi, atau nanti ada semacam meditasi umpamanya, itu ya mengarah sama. Kalau itu tidak lillahi ta'ala, itu yang masuk. Nah itu sehingga umpamanya awalnya memang belum bereaksi, belum nampak, tapi kalau dilakukan terus menerus, makhluk itu semakin banyak di tubuh seseorang. Maka kalau sudah lumayan banyak, apa yang diinginkan itu bisa dikabulkan oleh makhluk itu, karena makhluk itu bisa membaca pikiran dan hati seseorang. Dia tahu karena sudah diundang dan banyak tadi, kita ingin sesuatu itu merah jadi kuning, kuning jadi merah, pindah dari sini ke situ dan lain-lain, itu bisa terwujud. Nah itu banyak saudara kita ya tidak tahu, taunya itu energi ini itu umpamanya. Dengan bahasa energi itu kan terkesan tidak ada unsur syirik, musyrik, jin atau apa. Karena dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya bangsa jin yang ya ikut andil, ikut campur, membantu apa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi itu, makanya kalau latihan orang-orang yang seperti itu,
kalau tidak salah umpamanya untuk awalnya melihat satu titik, anggaplah sesuatu ditulis, dititikkan di kertas umpamanya, itu nanti dipandang, dilihat, terus punya keinginan agar titik itu hilang. Dengan konsentrasi fokus, hilang istilahnya. Itu kalau sudah cukup lumayan energi katanya tadi, itu ya bisa hilang. Entah itu berapa jam, entah berapa hari mungkin latihannya kalau fokus. Nah, nanti meningkat. Api mungkin, api yang di lilin, itu bagaimana caranya, itu bisa mati umpamanya. Itu terus latihan terus. Tidak tahu bisa berhari-hari mungkin. Tapi kalau bisa mati, pandang dengan yakin pokoknya itu mati. Kalau bisa, berarti sudah ilmunya demit atau jin yang ada di tubuh sudah meningkat banyak. Biasanya seperti itu. Dan nanti meningkat lagi. Sehingga kalau sudah terlalu banyak di tubuhnya, itu menghentikan hujan itu cukup diacungkan jari dengan mengatakan kata-kata tertentu, itu berhenti hujannya. Yaitu bukan karena apa ya, karena ya di tubuhnya banyak makhluk bangsa jin yang sudah luar biasa, sedang di angkasa, di mendung awan itu yang hujan itu juga ada yang bau reksa. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Ada gerombolan bangsa jin tadi. Karena yang namanya bau reksa itu kan bukan hanya di pohon angker, di sungai, di laut umpamanya. Di angkasa kan juga ada. Sehingga kalau orang itu sudah di tubuhnya banyak jin-jin yang luar biasa tadi, dia bisa menguasai bangsa jin yang lain atau bisa memerintahkan jin di yang lainnya, kira-kira seperti itu. Makanya orang yang punya kelebihan seperti itu sebenarnya bukan hebat, bukan sakti, tidak. Ya karena dibantu oleh makhluk bangsa jin itu. Dan itu cara menghadirkannya ya ada istilah menarik kekuatan alam, menarik kekuatan ya makhluk kegelapan umpamanya, bisa kata-kata seperti itu. Tapi sebenarnya ya ujung-ujungnya ya bermain-main dengan bangsa jin itu, yang kita sebagai orang yang beragama Islam seharusnya tidak melakukan itu, karena itu perbuatan syirik dan dosanya ya sangat besar. Makanya kalau yang paham, tidak perlulah kita harus meluruskan tauhid kita agar kita itu ya selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus waspada tentang makhluk bangsa jin, apalagi yang tidak ngerti tadi, bangga punya khodam, ada 2, ada 3, ada 10 umpamanya. Padahal dia tidak ngerti, tidak tahu sebenarnya makhluk itu tujuannya apa, terus jumlahnya berapa, kan seperti itu. Sebenarnya kalau jadi khodam pembantu tadi dibayar berapa,
dia itu sebenarnya mintanya apa kan. Kalau cuman makanan pisang, kopi, terus apa itu, kemenyan umpamanya, ya itu kan bangsa jin kan bisa kemana-mana sebenarnya kalau minta itu. Tapi yang jelas karena itulah cara makhluk bangsa jin yang kafir, yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Di antaranya caranya ya seperti itu. Dan kemudian kalau nyinggung jumlah tadi, yang saya tahu 1 titik saja. Anggaplah kalau 1 titik itu sebutir pasir kecil kan. Itu kalau dihuni oleh jin itu ya bisa miliaran, bisa lebih. Itu 1 butir. Jadi kalau di tubuh manusia itu dihuni oleh makhluk bangsa jin itu ya bayangin saja berapa miliar, berapa triliun kan begitu. Bahkan kalau nyinggung kerajaan di tubuh manusia itu juga bisa ratusan kerajaan bangsa jin tadi bersemayam. Nah itu yang harus kita ketahui. Jangan dikira cuman punya khodam 1, 2, atau 3 tadi. Banyak di tubuh manusia yang melakukan segala sesuatunya tidak lillahi ta'ala. Apalagi dengan sengaja menghadirkan makhluk itu. Kerjasama, kolaborasi dengan makhluk itu. Sehingga yang nampak bukan hanya kesaktiannya saja, tapi biasanya ke akhlaknya. Bisa sombong, marah, emosi, merasa hebat, terus percaya diri, umpama seperti itu. Yaitu pengaruhnya kayak gitu. Terus akhirnya juga merendahkan yang lain umpamanya. Atau kalau punya ilmu kesaktian bawaannya ingin mengalahkan yang lain. Kira-kira seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Terus kemudian ada yang membela atau berkilah. Ini kan khodamnya jin Islam. Ya itu kan dibohongi sebenarnya. Karena jin yang benar-benar Islam, beriman, dia tidak mau bersemayam di tubuh manusia. Dia kalau imannya benar dia akan keluar. Dia akan beribadah di tempat-tempat ibadah. Entah itu di masjid, musola, ataupun mungkin di angkasa umpama seperti itu. Jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau ada yang mengaku dia punya jin, khodam, itu muslim, dia tertipu. Nah itu yang harus kita ketahui tentang khodam tadi. Maka kalau bisa jangan, ya tinggalkan dan minta ampun kepada Allah. Dan itu kalau sudah terlanjur kerjasama, ada perjanjian, ya agak sulit itu melepaskannya. Walaupun kita sudah ingin dilepaskan dari ikatan itu, ya tidak mudah. Tapi ya banyak-banyak minta ampun saja kepada Allah, tinggalkan itu. Karena yang saya tahu dulu ya, orang yang seperti itu hebat, setelah tahu, kemudian dia menyesal, tobat, ingin baik, ya sebagian keluar itu, sehingga badannya lemas, kekuatan yang dulu hilang, karena kekuatan ya campur makhluk itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi
salah satu wawasan pengetahuan tentang makhluk bangsa jin yang kita menyebutnya kadang khodam tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.